Brek, itu hewan apa ini? Ular yo, kayak ular yo. Masuk tapi Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saat ini kita akan coba masuk ke dalam Punden Goa Corongan bersama Kang Eko Bongkotan Pring, Cakra Panorama, Mas Den Vlog, dan siapa lagi itu Mas? Jelajah Nusantara. Jelajah Nusantara. Ikuti terus di Indah Channel TV. Melawan penjajah Belanda pada abad ke-19. Mitos menarik melibatkan pemimpin laskar begitu yang menetapkan di daerah ini dan tradisi sedekah bumi sebagai penghormatan. Gua Jorogan, tempat perlindungan sisa laskar, terkenal dengan cerita peliharaan macan putih dan naga. Batu wayang di bawah mulut gua diyakini sebagai petilasan pengikut Pangeran Diponegoro. Dengan gambar tokoh pewayangan Arjuna muncul pada waktu tertentu. Lokasi yang sulit diakses tetap menarik banyak orang yang ingin mencari berkah dan bersemedi. Gua Jorogan dan sekitarnya menjadi destinasi daya tarik bagi pengunjung yang tertarik dengan sejarah dan mitos Laskar Pangeran Diponegoro. Di sini juga terdapat gambar yang bernama Batu Bubur. Batu Bubur menyimpan legenda Mbah Jenggot dan Mbah Godek yang berpuasa 40 atau 41 hari dalam hutan, meratap karena kelaparan. Dengan restu Tuhan, batu tempat duduk mereka berdua tiba-tiba berubah menjadi batu bubur, memunculkan satu pincuk bubur untuk Mbah Jenggot dan Mbah Godek, sehingga batu tempat beliau berdua disebut batu bubur. Bukan tanpa alasan, pesan penamaan batu bubur tersebut merupakan amanah dari Mbah Jenggot. Nah, di bawahnya lagi terdapat gambar yang bertuliskan batu wayang. Batu wayang di bawah mulut gua yang diyakini sebagai tempat petilasan pengikut Pangeran Diponegoro. Konon pada waktu-waktu tertentu, gambar tokoh pewayangan Arjuna muncul di batu tersebut. Fenomena ini terjadi terutama pada bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Nah, di bawahnya lagi, ini terdapat Gua Punden Jorogan. Gua Punden Jorogan bukanlah hasil kebetulan alamiah, melainkan bukti kerja keras Mbah Jenggot dan Mbah Godek yang menggali gua itu dengan tongkat kayu, menciptakan tempat yang syarat dengan cerita dan misteri, mengukir sejarah yang tak terlupakan bagi mereka dan para pengunjung. Oke teman-teman, inilah suatu keterangan begitu, dan kita coba lihat di ininya ya, batu buburnya dulu. Nah, ini adalah batu bubur yang merupakan tempat duduk dari Mbah Jenggot dan Mbah Godek di waktu bertapa 40-41 hari di hutan teman-teman. Nah, ini adalah batu buburnya. Terus menurut keterangan barusan, batu inilah yang tiba-tiba menjadi bubur sehingga menjadi ini ya, untuk bisa dimakan begitu oleh Mbah Jenggot dan Mbah Godek sebagai ini bertahan hidup di hutan dalam waktu bertapanya. Terus kita ke tempat guanya ya, Gua Jorogan ini. Kita lewat sini. Nah, tempatnya berada di antara sungai. Jadi di atas itu ada sungai, terus di bawah sini ada sungai. Kita nyebrang jembatan ini dulu sebagai penghubung menuju ke Gua Jorogan. Dan di sini terpampang jelas gapura dengan simbol Surya Majapahit, yang artinya tempat ini masih berhubungan dengan wilayah Majapahit pada waktu itu, karena ini masih ikut wilayah Mojokerto, saudaraku. Sedangkan di sini kita dapati relief begitu, karya dari seorang seniman yang luar biasa,
yaitu adanya relief naga sebagai simbol bahwasanya Pangeran Diponegoro di waktu melakukan persembunyian di dalam goa ini beserta para pengikutnya dan berjuang untuk melawan VOC pada waktu itu, ya, ditemani oleh sosok naga, dan tongkat di samping dari naga ini merupakan simbol dari tongkat, ya, tongkat Mbah Jenggot dan Mbah Godek yang membuat gua ini. Jadi beliau berdua ini membuat gua ini hanya bermodalkan tongkat, teman-teman. Oke, untuk membuktikannya kita mencoba masuk ke dalam guanya, ya, lewat sini, ya. Ayo kita bersama-sama, karena ini tempatnya ekstrim dan berbahaya, serta di dalamnya mengandung misteri legenda beserta adanya sosok astral, macan putih dan naga, saudaraku, ya. Jadi kita harus permisi dulu, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya gaib, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, sekilas tampak lubang yang cukup dalam, di mana lubang ini atau gua ini mengalir air begitu yang cukup jernih dan deras seperti ini, teman-teman, ya. Dan di sini kita dapati ini, ya, batu yang bernama batu wayang. Batu wayang ini yang di kala hari-hari tertentu atau bulan Suro begitu, ya, memunculkan sosok tokoh wayang Arjuna. Nah, batunya ini berada di tepat di mulut gua ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, batu inilah, ya, yang dimana pada bulan Suro begitu, ya, ini memunculkan wajah begitu, ya, wajah Arjuna. Jadi ini, Kang? Iya, batu ini. Batunya ini. Nah, ini. Oke. Apalagi kalau kalian yang melihat video ini mempunyai ini, ya, mempunyai indra keenam, mungkin sudah bisa melihat, ya, wajah dari Arjuna di sini, teman-teman. Oke. Dan seperti inilah untuk ketinggian dari Gua Jorokan ini, di kisaran ada mungkin 3 meteran, teman-teman, ya. Tapi semakin ke dalam sepertinya yang dilihat dari kita yang berdiri di titik ini semakin sempit, ya. Iya, Kang. Semakin sempit. Bisa masuk ini, Kang? Kita paksa saja, ya. Bismillah, selamat. Kita paksa di masuk, bawah, ya. kita ada aliran sungai, Dan ya? ini aliran air begitu. Masih ada orang yang membakar dupa begitu, ini bekas dupanya. Ada tokek. Terus ada lubang di situ. Nah, dan ada cicak gua yang cukup besar. Tokek, ya. Tokek. Nah, itu seperti itu, teman-teman, ya. Oke. Terus nyampe sini semakin sempit dan badan kita harus miring, ya. Badan kita harus miring, dan di bawah tapi aman, kita kan, dapati ini, ya, aliran air yang cukup jernih begitu. Gimana, Kang? Tapi aman, ya. Kalau aman itu yang kita harapkan gitu, ya. Iya. Kita mengharapkan tidak terjadi apa-apa ketika saat ini kita masuk begitu. Tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau dibilang aman, ya semoga saja, gitu, ya. Semoga saja aman. Bismillah. Oke. Nah, ini sempit, teman-teman. Jadi ini harus miring, badan kita harus miring begitu. Nah, seperti ini. Wih. Bismillah, selamat. Ini apa, Grek? Apa, Kang? Ayo, yang menghalang dari aliran air ini. Ular, ya, Bang? Oh, ini. Ular kayaknya. Apa, Rek? Ih, kebuk. Ih. Bismillah, selamat. Tapi bisa masuk, ya, Kang? Ya, kita paksa saja, ya. Kita paksa saja masuk. Ya, kita saat ini bareng-bareng bersama teman-teman di belakang saya. Kayak ular, ya? Kayak ular, ya?
Masuk tapi Kang, masuk ya. Kita terus yuk. Yuk, kita lihat di bawah teman-teman. Lihat di bawah kondisinya seperti apa. Sudah, dan seperti itu kondisi di atas. Wih, apa korek? Itu hewan apa ini? Kang? Apa Kang? Apa Kang? Ini, Apa Kang? Apa Kang? kayu. Beda gini loh kondisi. Budi dewe rek. Apa? Yuk. Ini hewan apa ini? Saya tertawa ini bukannya nggak takut teman-teman, tapi Sebentar Kang. Ini apa itu? Hewan apa ini Kang? Hewan apa itu? Kepalanya besar itu. Itu. Ini loh, kelihatan ya. Kelihatan Lihatin, Kang? teman-teman. Ini loh, di depan ini loh. Ya ini yang hitam itu toh. Iya. Wih, Hewan apa ya? hewan apa itu rek? Kok besar gitu kepalanya? Wih, Katak tak Kang? wih. Apa itu Kang? Agak itu. Sebentar kalem yo. Wata raksasa Kang. Kata raksasa. Tapi jangan diganggu yo. Kata raksasa ini. Baru kali ini saya menang. Besar kayak gitu loh. Kang maju kalem tapi yo, jangan diganggu biar gak lari Kang. Ada kata raksasa teman-teman. Ini besarnya sebesar piring gitu. Iya kan? Iya. Loh, sebesar piring kayak gini loh. Amit nggih Mbah nggih. Kula mboten ganggu nggih. Pun jenengan tilem mawon teng mriku. Nggih. Besar sekali teman-teman. Kata raksasa. Wih. Dua ya Kang yo. Wih, matanya itu loh. Oh dua yo. Tak bertapa ini Kang. Wih. Oh, besar sekali itu loh. Matanya itu loh. Loh, kelihatan matanya teman-teman. Kang, tadi katanya orang yang cari rumput tuh kalau kita bertemu dengan katak berarti kita disambut Kang. Ya, Oh, bisa jadi disambut seperti berarti itu. ya. Jadi ini penunggunya teman-teman ya. Ini penunggu yang nyata ya. Penunggu yang astral kita juga tidak tahu, gitu ya. Wih, dan seperti ini. Ya coba ke kiri senternya. Dan di sini ada semacam rongga lagi, semacam lubang begitu ya. Amit nggih. Kang. Sebentar Kang yo. Sebentar Kang. Kang, sebentar Kang. Sebentar Kang. Wih, besar sekali itu. Besar Ya, Kang. ayo mencolot yuk. Yuk mencolot yuk. Jangan. Kalau mencolot kena kita loh. Colot. Kasihan ya, biar wis. Udah, biarkan. Jangan diusik. Ini ada lubang ini, Kang. Kok banyak sampah yang masuk sini, Kang? Berarti Ini, Kang. ada hewan Kang. Loh, ini loh. Ada yang masuk sini loh. Tuh itu loh, sampah plastik itu loh, masuk situ Kang, loh. hewan apa itu Kang? Mana? Ini loh. Ini Hitam ini. semacam serangga gua ini. Ini semacam serangga gua ini. Di belakang kita ini. Coba kita ke sini yo. Nah, ini ada tempat dan di sinilah diduga itu ular naga itu bertapa, teman-teman. Bertapa di sini, teman-teman. Nah, itu ada kelelawar yang di situ yang lagi bertapa juga. Nah, kayak gitu ya. Wih. Ayo, yuk. Bismillah. Nah, dari sini kita agak menunduk dikit dan ini batu ya. Di atas ini awas kepalanya ya. Amit G. Kang, kalau melihat keterangan tadi Kenapa? katanya ini sering digunakan untuk bersemedi atau bertapa gitu ya. Ya, seperti itu. Kira-kira tempatnya ada nggak Kang di dalam Ini- sana? Ini tempatnya. Oh. Ini tempat bertapanya. Oh. Nah, ini loh. Jadi didampingi oleh sosok macan dan ular itu, dia bertapa di dalam sini gitu. Beliaunya itu bertapa di dalam sini, didampingi ular sama macan itu tadi. Jadi menurut keterangan di awal video kan saya Iya. baca seperti itu gitu. Jadi menurut warga itu ya di sini tempatnya gitu. Oh iya. Cuman karena sosok astral ya, mungkin pemirsa di rumah bisa melihat sosok naga di sini teman-teman, Bukan, yang kan? mempunyai indera keenam. Gitu ya. Maksudnya itu pendatang itu sering bersemedi juga gitu loh. Oh, kalau bersemedinya di depan situ. Oh, di depan. Di depan situ. Tapi kalau sosok ini yang astral yang berdasarkan keterangan ya di sini begitu. Yuk Oke. kita terusan yuk, lanjutkan yuk. Yuk. Ini agak menunduk dikit teman-teman ya. Agak menunduk begitu dan kita harus hati-hati. Seperti ini kondisinya. Kok ada cahaya itu Kang? Ya, ini cahaya yang dari gunung. Dan di bawah sini ada katak lagi. Awas ya, jangan diganggu, biarkan. Astagfirullah. Apa rek? Kayak ada hewan Kang. Mana? Masih melaku ya? Iya. Mana? Masih kecil.
kaki kayak ada yang megang kan? Iya, nggak apa-apa. Loh, gak apa-apa gimana? Ya mau gimana lagi, kalau dipegang ya udah biarin pegang. Tuh ini loh. Wih, seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan ya. Wih, kok boleh? Wih. Oh iya, ini kata yang dimaksud sampean Kang ya? Ya, Sebentar Kang ya, sebentar Kang. Oh ini ya yang dimaksud ya. Nah, ini kata-kata penunggu gua ya. Pueser banyak Kang ya. Oke yuk, Gitu, yuk. kalem-kalem yuk. Ayo, senternya. Kita senternya agak ke bawah dikit. Oke. Wih, seperti ini teman-teman. Dan di atas ini kelelawar pada bergelantungan gitu ya. Yang seperti ini. Apa rek? Apa rek? Apa? Kaki ada yang megang nih. Apa itu Kang? Sebentar. Apa itu Kang? Loh. Apa yang ada yang kayak panjang yo, ular yo. Ada yang ini, ada yang melintas begitu di air situ. Iya kayak ular Kayak Kang. macam ini, gembuk. Wih, Ayo, jangan. senternya ke sini. Ayo. Senternya ke sini. Coba ke bawah dulu dilihat senternya. Wih, aman. Ayo, kita. Wih, jadi menurut dari keterangannya di depan ini dibuat tidak menggunakan peralatan yang ini ya, tapi hanya mengandalkan Tongkat ya. Ya. Jenggot ya. Berarti kalau secara nalar ya gak masuk akal. Akal gitu. Ini apa ini warna putih-putih ini? Mana? Ini lihat. Coba. Ini wah, ini anu Kang, Apa Kang? tai ular ini. Oh iya Kang. Ini tai ular ini, kan? Nih, tai ular Kang. Kan, cepetan. Ayo terus yuk. Kan. Tai ular. Maju. Kan. Bentar. Kiri Kang, center Kang. Ini ada semacam rongga Kang, takut ada sesuatu Kang, di sini Kang. Sini loh. Ada. Kosong ya. Kita dapatkan ini teman-teman, ular maksud saya kodok lagi. Nah ini katak beracun loh. Yang ini beracun. Oh iya beda ini Kang. Ini yang biasanya nempel di pohon pisang itu. Bukan. Bukan Kalau Bang. yang di pohon pisang itu putih warnanya. Putih, ya? Iya. Ini hitam. Ada yang lewat. Apa Kang? Awas Kang. Awas. Terus itu. Loh kok hilang Kang? Kok hilang ya? Hilang, gak kelihatan. Apakah sosok astral Kang? Bukan. Kayaknya ada yang lewat panjang gitu loh. Kak ular yo. Ayo, sini. Ayo terus yuk. Ayo mati. Ayo terus yuk. Aduh. Ini kakaknya. Ya, kita ternyata sudah tembus teman-teman. Sudah bisa menembus dari gua Jorogan ini. Dan sepertinya ini tembus ke kebun yang lain gitu ya. Tembus ke kebun yang lain. Bisa. Lihat bawah, atas. Aduh. Gitu teman-teman. Suasananya luar biasa. Apa di atas Tim? Di atas. Dan ini sudah tembus ke kebun yang lain begitu. Berarti artinya sungai ataupun air ini mengalir menembus tebing ya. Jadi manfaat dari karya dari Mbah Jenggot itu tadi sebagai untuk mengalirkan air yang dari sebelah tebing sini sampai ke tebing sana gitu ya. Jadi, ini sudah gunung Penanggungan. Enggak, maksud saya sumber air ini loh. Dari Ya, atas gunung dari gitu atas ya. dari atas gunung sana. Dan menembus tebing ini ya. menembus tebing. Karena tidak ada akses lagi, terpaksa kita untuk ininya ya, Iki pegang. untuk apa namanya? Untuk pulangnya kita balik kucing di depan nah. Di depan. Ayo di depan.
seperti ini teman-teman. Kita menyusuri gua ya, menyusuri gua. Ini di depan kita ada mesin. Yuk kita coba telusuri. Jalannya menunduk. Oh, kaki Mas. Kaki Mas. Ada yang lewat Mas. Ini teman-teman. Jalannya sangat sempit. Kalau senternya di situ Mas Den, iya, temennya yang belakang nggak dapet. Bisa sini. Gitu loh. Ini kan, Harusnya senternya itu yang di belakang, biar pada dapet. Nah, kalau gitu kan dapat semua. Ini ya, seukuran badan, dan kita nggak menunjuk bibit ini. Sekitar 130 kan? Ya, kisaran 100 lebih. Apa Rek? Apa kan? Ada apa Mas Den? Ada yang jalan di kaki kan? Jalan. Ya berarti paling ular Mas Den. Aduh! Ayo. Awas lho. Anu kan tokek kan. Tokek kan. Ayo sentre. Awas. Takut kebentuk.